Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai detik malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang mulia ini akan terus dan eksis di dalam sanubari hati kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa tidak ada di dunia ini sebuah dosa yang melebihi dari dosa syirik, menyekutukan Allah di dalam ibadah. Dan kita semua tahu tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai melebihi seseorang yang mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya. Sehingga di dalam ayat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyuruh hamba-hambanya untuk mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas baginya agama ini. Ikhlas, tauhid. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu dini." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku disuruh oleh Allah untuk beribadah kepada Allah ikhlas baginya agama ini. Dan sekian banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita dari perbuatan syirik. Bahkan seandainya seseorang meninggal wal iyadzu billah dalam keadaan hatinya ada kesyirikan walaupun sedikit, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Allah berfirman di dalam sebuah ayatnya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang dia meninggal dengan membawa kesyirikan, tidak akan Allah ampuni kalau dia belum bertaubat. Namun Allah akan memberikan ampunan selain dosa syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bahkan
nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperingatkan oleh Allah secara khusus untuk jangan berbuat syirik. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka akan hilang amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Subhanallah. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, bahayanya perbuatan syirik. Oleh karena itu, di dalam sebuah ayat, dan ini insyaallah yang akan menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-96 sampai ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana akibat yang buruk bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ayatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun." Begitu kata Allah. Artinya, kalian dan yang kalian seru dari selain Allah, yang kalian jadikan Tuhan selain Allah, yang kalian jadikan tempat bersandar selain Allah, semuanya adalah hasabu jahannam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan hasab adalah waqud, bahan bakar api neraka jahannam. Semuanya kalian akan masuk di dalamnya. Ketika ayat ini turun, jamaah yang dimuliakan Allah, berat kepada orang-orang yang waktu itu belum masuk Islam. Dan ayat ini turun di kota Makkah ketika Rasulullah SAW baru memulai dakwah Islam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy yang mereka belum masuk Islam, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka protes. Mereka ingin mengkritik dari makna ayat ini. Mereka mendatangi Nabi SAW, dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Ibnu Zab'ari. Ibnu Zab'ari ini dengan orang-orang yang bersama dia mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah yang dimaksud di dalam ayat itu khusus berhala yang disembah dari selain Allah atau semuanya?" Kata Nabi SAW, semuanya. Semua yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang menyeru kepada selain Allah, semuanya akan masuk neraka. Akhirnya Ibnu Zab'ari ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang mereka menyembah Isa ibnu Maryam?" Kan ada ya orang-orang Nasrani yang mereka menyembah siapa? Nabi Isa. "Ya Muhammad, bagaimana dengan mereka yang menyembah Uzair?" Orang-orang Yahudi mereka menyembah Uzair dan menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. "Ya Muhammad, bagaimana dengan mereka yang menyembah para malaikat? Apakah Isa, Uzair, malaikat semuanya masuk neraka?" Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kegaduhan di tengah-tengah orang Quraisy. Karena ini adalah pelecehan menurut mereka kepada sesembahan mereka. Sehingga mereka gaduh.
dan mereka ingin mengkritisi dari makna ayat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab kebingungan yang ada di tengah orang Quraisy. Di dalam surah Al-Maidah ayat 111 Allah mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Dikecualikan orang-orang yang mereka menyembah orang saleh, orang-orang yang mereka menuhankan para nabi, orang-orang yang mereka meminta, meratap, memohon rezeki kepada malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mereka itu adalah orang yang baik, yang diminta dari selain Allah orang yang baik, mereka dikecualikan dari ayat di atas. Nabi Isa, Nabi Uzair, malaikat Allah, mereka tidak akan masuk neraka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah melakukan kebaikan, orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah, mereka akan dijauhkan dari neraka Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini semakin jelas di hadapan kita semuanya bahwa siapa saja yang diseru dari selain Allah dan orang yang berdoa kepadanya, semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam, kecuali seandainya orang-orang yang dituhankan dari selain Allah tidak ridha dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka mereka dikecualikan. Mereka dikecualikan. Lalu sebenarnya mereka menyembah siapa? Sebenarnya mereka menyembah jin. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Yang mereka sembah orang Nasrani sebenarnya bukan Nabi Isa. Yang disembah orang Nasrani sebenarnya jin, bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut. Hadirin, di dalam ayat yang lain Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, ketika Allah, yang artinya ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau menjadikan aku, begitu kata Allah, a'attakhidhu, apakah engkau menjadikan aku sebagai Tuhan selain, apakah engkau menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain aku, engkau dan ibumu? Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, seandainya aku mengajak manusia beribadah kepada aku dan kepada ibuku, engkau telah mengetahuinya. Dan maha suci engkau ya Allah atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengecualikan orang-orang yang telah mereka melakukan kebaikan, telah melakukan sekian banyak iman dan amalan salih, mereka akan dikecualikan dari api neraka jahanam. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka, orang-orang yang beriman, tidak bakal mendengarkan sedikit pun dari bunyi api neraka jahanam. Mereka tenang di dalam surga Allah dan mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka kekal di dalamnya. La yahzunuhumul fazahul akbar. Dan mereka tidak tergundah gula, mereka tidak bingung, mereka tidak panik dengan hari kebangkitan yang sangat besar. Wa tatawaffahumul malaikah hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun.
dan mereka akan diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tenang. Kemudian mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tenang. Kemudian malaikat akan mengatakan kepada mereka, lihatlah kenikmatan itu. Itu semua yang telah Allah janjikan kepada kalian. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat bagaimana balasan orang-orang yang mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah. Orang-orang yang mereka hanya meminta kepada Allah. Orang-orang yang mereka hanya menyandarkan semua nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga kekal mereka di dalamnya. Dan mereka ingin apa saja, semuanya akan mereka dapatkan. Dan mereka akan mendapatkan ketenangan, keamanan dari segala model hal-hal yang akan menyakitkan manusia di kala itu. Persis seperti apa yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kesyirikan murni. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita berbicara di yaumul qiyamah nanti, itu yang akan mereka dapatkan. Lantas sebelum mereka meninggal, apa yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid kepada Allah? Apakah mereka akan tersia-siakan? Tidak. Orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah, yang mereka mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, yang tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta kesembuhan kecuali kepada Allah. Orang yang seperti ini, Allah akan memberikan semua apa yang mereka inginkan. Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Siapa zat yang akan memberikan pengkabulan kepada orang yang tertimpa malapetaka? Siapa zat yang menghilangkan masalah yang menimpa manusia? Siapa zat yang menjadikan kalian pemimpin di muka bumi? Jawabannya siapa? Allah. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mereka mengesahkan Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Allah akan lepaskan dari semua mara bahaya, dan Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Ini adalah balasan bagi orang yang mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan kebalikannya, seandainya ada suatu kaum mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka sepakat di dalam perbuatan syirik, maka siksa Allah akan turun kepada mereka. Mengerikan. Siksa Allah akan turun kepada mereka disebabkan karena mereka menyekutukan Allah, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang muslim, ya, seorang yang dia itu non muslim, ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di saat mereka hanya mengesahkan Allah di dalam permohonan, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Ini orang musyrik. Jadi di zaman dulu orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman mereka, ketika mereka ini mengarungi lautan untuk perniagaan, ketika mereka menaiki perahu, di perahu itu mereka lupa semua sesembahan selain Allah. Mereka lupa patung mereka di rumah, lupa mereka. Ketika mereka di atas perahu, terkena ombak, badai, angin yang dahsyat, mereka semua lupa dengan sesembahan mereka yang ada di daratan, dan mereka hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka. Walaupun ketika kembali ke daratan mereka kembali berbuat syirik. Coba lihat. Allah mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Seandainya ketika orang-orang musyrik mereka menaiki perahu, perahu, mereka berdoa kepada Allah, murni baginya doa mereka, murni, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah. Falamma najau ilal barri a'radu fa idza hum musyrikun. Ketika mereka kembali ke daratan, kambuh lagi penyakitnya. Mulai lagi mereka memohon dan meminta kepada sesembahan-sesembahan mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan sebuah faedah. Coba lihat, seorang yang musyrik tetapi ketika di lautan mereka mentauhidkan Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin Allah sia-siakan mereka? Tidak. Dan ini terbukti jamaah yang dimuliakan Allah di dalam setiap momen yang sangat genting yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertawassul kepada Allah dengan tauhid, Allah berikan jalan keluar. Sebagai contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua Sur. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya karena dikepung oleh pasukan bayaran dari setiap kabilah yang ada di Arab. Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikira dari luar beliau masih ada di dalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah tidak langsung ke Madinah, tapi beliau sembunyi dulu di Gua Sur di kala itu. Dan semua tahu ya, kalau Gua Sur itu mulutnya tidak seperti gua yang ada di zaman kita, di negeri kita besar. Tidak, tetapi masuk ke bawah. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terlelap di atas pangkuan Abu Bakar. Dalam keadaan di atas, ya, di mulut gua, orang-orang musyrik mereka berdiri-diri mencari di mana ini Muhammad. Karena kekhawatiran yang sangat dari Abu Bakar, sampai akhirnya beliau menangis. Menangis bukan karena dirinya, tetapi khawatir kalau mereka mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum absara ila tahti qadamai, law anna ahadahum nadhara ila tahti qadamai la absarana." Ya Rasulullah, seandainya mereka itu dilihat orang-orang Quraisy, kaki-kaki mereka dan mereka, seandainya mereka melihat ke kaki mereka saja, lihat ke bawah, mereka akan melihat kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakr, ma darraka bisnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah membahayakan dengan dua orang, tetapi Allah yang ketiga yang menjaga mereka? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi genting, hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah selamatkan. Allah selamatkan hadirin yang dimuliakan Allah. Ketawakalan kepada Allah menyelamatkan beliau. Kejadian yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam konteks hijrah, dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah ibnu Malik dengan semangatnya, saya akan mendapatkan hadiah sayembara karena mereka membuat sayembara. Siapa yang menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Tetapi ketika Abu Bakar hatinya berdebar-debar, apa yang akan dilakukan Suraqah ibnu Malik kalau mereka mendapatkan kita? Terdengar bunyi derap kuda di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi Nabi SAW hanya menyerahkan urusannya kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan kaki kuda yang dinaiki oleh Suraqah ibnu Malik ini terjungkal masuk ke dalam tanah, dan terjungkallah Suraqah ibnu Malik, yang ini menjadikan beliau akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Kejadian yang lain, riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW tertidur dengan para sahabat. Maklum, ketika Nabi SAW safar dengan para sahabat, lalu beliau istirahat di siang hari, berpencar semuanya, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Waktu itu Nabi SAW istirahat sendirian. Tiba-tiba datang seseorang yang dia benci kepada Nabi SAW dan menghunuskan pedangnya akan memenggal leher Nabi SAW. Dalam keadaan beliau sedang tertidur sendirian di bawah pohon. Para sahabat jauh. Waktu itu, ketika orang ini menghunuskan pedang, terbangunlah Rasul SAW. Kata orang Badui ini, siapa yang akan menjaga kamu dari pedang saya ini? Siapa? Tinggal begini. Siapa yang menjaga dirimu dari pedang ini, wahai Muhammad? Apa jawaban Nabi SAW? Allah. Ketika Nabi menjawab seperti ini, jatuh pedang di tangan orang Badui tersebut. Jatuh. Tidak bisa dia memenggalkan pedangnya ke leher Nabi SAW. Diambil pedang itu oleh Nabi SAW. Kemudian kembali beliau balik bertanya, siapa yang akan menyelamatkan dirimu dari pedang saya ini? Akhirnya kejadian itu menjadikan orang tersebut masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, jujur kita melihat kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin justru ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa malapetaka, mereka menduakan Allah di dalam permohonan. Mohon maaf, ketika ada yang sakit, bukan meminta kesembuhan kepada Allah, tetapi mengharapkan kesembuhan dari pemohonan, dari bebatuan. Ini keliru. Ketika barangnya hilang, bukannya hanya meminta kepada Allah untuk dikembalikan barang yang hilang, tetapi menduakan Allah. Ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadirin, kita harus percaya, ketika seorang mengesahkan Allah di dalam semua kebutuhannya, pasti Allah akan membuka jalan dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ada saja contoh yang lebih mengkristalkan kepada kesimpulan kita. Kita semua tahu seorang nabi yang dia itu dimakan ikan. Nabi siapa namanya? Yunus. Karena beliau dimakan ikan, beliau digelari dengan Zunnun. Coba lihat, ketika beliau putus asa dengan keadaan kaumnya, akhirnya beliau pergi. Tidak ada yang mau masuk Islam dari kaumnya. Naiklah beliau ke perahu. Rupanya di tengah perjalanan ombak bergoncang dengan begitu kuatnya. Setelah mereka mengundi, yang kena undian Nabi Yunus. Diulang lagi undiannya. Diulang lagi. Rupanya Nabi Yunus akhirnya dilempar ke lautan, dimakan oleh ikan. Secara teori manusia yang dimakan oleh ikan kemudian dibawa ke dasar laut, kira-kira akan hidup atau mati? Mati. Ini prediksi manusia, teori manusia. Tetapi ketentuan Allah lain. Dan anehnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengeluarkan keadaan Nabi Yunus dari teori dan prediksi kita itu karena Nabi Yunus mentauhidkan Allah. Hadirin, yang diucapkan oleh Nabi Yunus di tengah kegelapan perut ikan adalah doa yang selalu beliau ulang, adalah doa yang isinya adalah memurnikan Allah di dalam ibadah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Terus diulang-ulang.
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Artinya itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Ini kan tauhid ya. Sungguh aku ini adalah orang yang zalim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Aku ini orang yang zalim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Falaula ay yakuna minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumiddin. Seandainya Nabi Yunus tidak mengulang-ulang tasbih dan untaian kata-kata tauhid, pasti dia akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Tapi dengan kekuatan tauhid dikeluarkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketentuan kepada ikan itu untuk mengeluarkan kembali Nabi Yunus setelah berada dalam kondisi yang hanya bisa mengetahuinya kecuali tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari situ kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa solusi cara melepaskan semua masalah kita adalah dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika tubuh kita ini lemas, ya, ketika tubuh kita ini lemas, ketika kita lemah di dalam beraktivitas di dunia kita ini, mencari nafkah, kerja di kantor, jualan di pasar, kerja di sawah ladang. Ketika para wanita mereka lemas di dalam bekerja di rumahnya, membantu suaminya, di antara yang akan memberikan kekuatan jasmani mereka adalah untaian kata-kata tauhid. Pada suatu hari, Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada ayahnya karena tangan beliau lecet-lecet. Maklum, sebelum beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, beliau anak pingitan, semua ada. Ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, harus mengadon tepung, mencuci baju, membersihkan rumah, sehingga tangannya lecet-lecet. Akhirnya beliau mengadu kepada ayahnya, ya Rasulullah, wahai ayahku, tolong berikan kepada aku seorang budak, pelayan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada engkau, wahai anakku, sesuatu yang kalau kamu lakukan itu lebih kuat untuk dirimu daripada seorang budak. Kata sang anak, baik wahai ayahku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 34 kali, 100 sebelum engkau tidur. Maka itu lebih kuat untuk dirimu daripada seorang budak. Subhanallah. Itu artinya mensucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah dari semua bentuk kesyirikan manusia. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Rabb. Allahu Akbar, engkau maha besar. Semua penuh dengan tauhid, dan itu memberikan kekuatan tubuh. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, bahkan ketika Rasulullah SAW dalam kondisi paling genting di medan perang, yang menyelamatkan dan memberikan kekuatan jasmani beliau dan para sahabat adalah kalimatut tauhid. Kita semua tahu ya, kalau perang Uhud, yang menang muslim, para sahabat ataukah orang musyrik? Perang Uhud, muslim atau para sahabat? Para sahabat atau orang musyrik? Orang musyrik, para sahabat. Jadi awal peperangan ini, para sahabat menang. Dari atas puncak dilempari anak panah. Waktu itu Nabi SAW titip pesan kepada pasukan yang ada di atas gunung, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, kami menang, kami kalah, jangan turun. Rupanya di awal pertempuran orang musyrik kocar-kacir mundur ke belakang. Dikira peperangan sudah selesai. Mereka yang ada di atas pada turun, berebutan ghanimah. Diketahui
kejadian ini turunnya pasukan pemanah di atas gunung oleh panglima orang musyrik di kala itu yang namanya Khalid ibn Walid. Beliau setelah itu masuk Islam. Beliau melambung lalu naik ke atas puncak tersebut dari jalan belakang. Kemudian para sahabat yang masih ada di atas yang tinggal sedikit dengan mudahnya dikalahkan. Lalu kembali pertempuran sesi kedua. Di saat itulah hadirin yang dimuliakan Allah, sekian banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur sebagai syuhada. 70 sekian. Termasuk di dalamnya adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, sampai kondisi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terperosok di dalam sebuah lubang, jebakan. Beliau yang tutup kepalanya sampai terlepas dan tertusuk pipi beliau dengan tombak sehingga patah gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat Rasulullah SAW dengan beliau istirahat dengan keadaan penuh dengan luka. Orang-orang musyrik mereka merayakan kemenangan bahwa mereka berhasil membunuh sekian banyak para sahabat. Terhembus berita bahwa Abu Sufyan dan bala tentaranya akan kembali menyerang Rasulullah dan para sahabatnya untuk membunuh dengan sekaligus. Ngapain tunda-tunda lagi? Mereka sekarang sedang pada luka. Ayo kita habiskan sekalian. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, turun ayat Allah yang berbunyi, Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika berhembus berita, ini kan berita sangat sedih ya. Kita semua sedang dirundung dengan luka, sekian banyak para sahabat gugur. Terdengar berita bahwa Abu Sufyan akan kembali menyerang dengan bala tentaranya. Sehingga para sahabat dan Nabi SAW mereka semua kaget. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pencukup kami dan Allah sebaik-baik zat tempat kita bersandar. Dari situlah ruh kekuatan jasmani para sahabat tumbuh kembali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, semua para sahabat yang masih hidup, apakah mereka luka atau tidak yang bisa keluar, semuanya keluar lagi dengan senjata-senjata. Ayo kita hadapi Abu Sufyan dan bala tentaranya. Benar. Para sahabat semuanya keluar dalam keadaan sebagian luka di sini, semua sebagian luka di perutnya, di dadanya, di punggungnya. Semuanya keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan luka mereka. Yang ada di lisan mereka adalah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan tauhid kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Lari Abu Sufyan. Lari. Tidak jadi mereka menyerang. Dikejar oleh Nabi SAW, dihadang mereka sampai daerah Hamraul Asad. Rupanya Abu Sufyan dan bala tentaranya mereka tidak berani untuk menghadapi beliau dan para sahabatnya. Sehingga dari sini ahli sejarah mengatakan bahwa perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka itulah yang mestinya kita ucapkan. Ketika kita sedang sakit, itu yang kita ucapkan. Serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sedang tertimpa masalah, bangkrut usaha kita, ketika kita ditimpa malapetaka, kehilangan benda kita, kematian sanak famili dan anak cucu kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang terakhir, ucapan itu rupanya yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Itu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Beliau mengucapkan di tengah-tengah bara api, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tidak merasakan panas sama sekali. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan
apa yang tadi kami sampaikan, menumbuhkan kembali kepada kita semua keyakinan dan ibadah keikhlasan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan tauhid sehingga kita mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sedikit waktu, kurang lebih 5 menit. Mungkin ada di antara para jamaah mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan, ataukah permasalahan lain, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam contoh kasus tadi, seseorang sakit. Apakah ketika dia berobat ke dokter dinyatakan dia tidak bertawakal kepada Allah? Jawabannya tidak. Karena berobat ke dokter adalah bentuk usaha untuk mendapatkan kesembuhan, dan ini dianjurkan di dalam Islam. Kata Nabi SAW, tadawu, kalian berobat. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Namun yang perlu kita perhatikan, dan ini sangat tipis seperti dikatakan tadi, di dalam kita berobat menjadikan dokter sebagai usaha kita, tidak boleh meyakini kesembuhan itu datang dari dokter atau dari obat yang kita konsumsi. Ini semua sebab yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kesalahan di dalam keyakinan tersebut menjatuhkan kita di dalam perbuatan syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lain yang ingin ditanyakan dari para jamaah? Silakan. Ya. 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 Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, perasaan yang ada di hati kita ketika tertimpa masalah, ketika kita curahkan kepada orang lain, itu tidak jadi masalah. Cerita saya begini, istilahnya mengeluh. Saya sakit, saya ini. Nabi SAW kadang beliau mengeluh kepada Aisyah radhiyallahu anha terhadap apa yang beliau lalui dan beliau rasakan dari perasaan hati beliau. Tetapi itu sekedar keluhan, bukan penyandaran urusan kita. Begitu. Jadi kita tetap menyandarkan kepada Allah. Semua Allah yang akan menentukan. Semua Allah yang akan menentukan, yang akan memberikan jalan keluar, yang menguji kita semua Allah. Namun ketika kita cerita kepada teman kita untuk meringankan beban kita, ini dibolehkan secara syariah. Karena Nabi juga sering menyampaikan kepada Aisyah apa yang beliau rasakan dari para sahabat. Keluh kesah beliau kepada Aisyah banyak. Begitu. Ini tidak merusak dari keyakinan kita. Tetapi yang akan merusak adalah kecondongan hati. Kecondongan hati. Kalau kita curhat sama orang, lalu hati kita condong kepada orang itu, kamu kelihatannya yang bisa menyelesaikan urusan saya. Lupa kepada Allah, jatuhlah dia ke dalam larangan. Maka yang harus kita jaga, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah hati kita. Apapun yang kita sampaikan kepada teman kita, itu sekedar keluhan. Tetapi jangan sampai mencondongkan hati kita kepada orang itu. Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada Allah. Walaupun ketika seseorang dia mengeluhkan kepada Allah, berdoa, apalagi di waktu mustajab, semua yang dia rasakan tanpa dia perdengarkan kepada manusia, itu akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Semakin murni keluhan seseorang dan permohonan seseorang, semakin besar potensi untuk dikabulkan oleh Allah. Baik, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah semuanya, dan kami akhiri subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.